Shalom, Tuhan Yesus sedang melihat firman Tuhan pada hari ini, Senin tanggal 29 September 2025, yang saya dalam firman Tuhan 2 Tawarikh 24 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Yos berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Silia dari Beseba. Ayat yang ke-27 tentang anak-anaknya dan ucapan-ucapan ilahi yang banyak terhadap dia, serta tentang perbaikan rumah Allah. Semua itu tertulis dalam tafsiran kitab Raja-Raja. Maka Amasya anaknya menjadi raja menggantikan dia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dan Tuhan Kristus, ya. Firman Tuhan menjumpai kita semua, khususnya hari ini Senin tanggal 29 September 2025 di 2 Tawarikh 24 ayat yang pertama. Yos berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja. Jadi Yos ini menjadi raja berumur 7 tahun. Masih muda Bapak Saudara. Ya, 7 tahun sudah menjadi raja. Ya, bukan 70 tahun tapi 7 tahun. Ya. Dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Jadi 40 tahun dia berkuasa di Yerusalem. Yos ini. Yang memerintah di Yerusalem, nama ibunya ialah Silia dari Beseba. Ayat kedua, Yos melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Ya. Jadi Yos ini hidupnya benar di mata Tuhan. Ya. Makanya umur 7 tahun dia dipilih oleh Tuhan menjadi raja. Ya Bapak saudara-saudara, ya. Untuk memimpin bangsa Israel ke arah yang benar. Ya. Ayat 4, demikian Yos bermaksud untuk membaharui rumah Tuhan. Jadi Raja Yos ini dia memperhatikan rumah Tuhan. Kalau sekarang gereja, dia sangat memperhatikan gereja, rumah Tuhan. Jadi kalau ada kerusakan atau apa, dia menyelesaikannya. Dia mengundang orang-orang jemaat di sana itu untuk memperbaiki rumah Tuhan, ya, atau gereja. Ayat kelima, ia mengumpulkan para imam dan orang Lewi dan berkata kepada mereka, pergilah kamu ke kota-kota Yehuda dan kumpulkanlah uang dan seluruh orang Israel untuk memperbaiki rumah Allahmu setiap tahun. Lakukanlah itu dengan segera tetapi orang Lewi itu tidak melakukannya dengan segera. Jadi orang Lewi ini melawan juga. Padahal Yos bikin aturan setiap tahun harus memperbaiki rumah Tuhan. Ya, bikin bagus, bikin baik. Ya, Bapak saudara, ya. Jadi ini adalah raja yang takut akan Tuhan. Ya, hidup benar di dalam Tuhan. Ya. Makanya 7 tahun dia sudah menjadi raja. Ya. Ini luar biasa. Ayat 15. Mereka meninggalkan rumah Tuhan, Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Ya. Jadi Yehuda tertimpa murka karena menyembah, ya, berhala-berhala atau patung-patung. Jadi ada penghukumannya, murka Allah datang kepada mereka supaya bertobat. Makanya Matius 3 ayat yang kedua, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi kita harus perlu pertobatan, proses hidup. Ini poin penting bagi kita semua. Ayat ke-19, namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarnya. Ini ada hamba Tuhan juga diutus untuk kasih tahu mereka. Itu pun mereka tidak mau mendengarkannya. Makanya ada penghukuman terhadap mereka. Ya, ayat 20, lalu Roh Allah menguasai Sekaria anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu. Ya, jadi kita jangan meninggalkan Tuhan, saudara. Kalau kita tinggalkan Tuhan, tentu Tuhan meninggalkan kita. Akhirnya kita bermasalah.
hidup jadi rusak. Bukan diberkati tapi jadi rusak. Terkutuk. Makanya Yeremia 17 ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi di ayat yang ketujuh, Yeremia 17 ayat yang ketujuh, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepadanya. Ya, itu bedanya Bapak Saudara. Ya. Kemudian ada ayat yang ke-27 tentang anak-anaknya dan ucapan-ucapan ilahi yang banyak terhadap dia, serta tentang perbaikan rumah Allah. Semua itu tertulis dalam tafsiran kitab Raja-Raja, maka Amasya anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ya. Jadi Amasya ini, ya, anaknya menjadi raja, menggantikan Yoas. Ya, dia melanjutkan kekuasaannya. Jadi intinya kita harus ikuti suara Tuhan. Makanya Yohanes 10 ayat yang 27, Yesus adalah gembala, kita adalah dombanya. Berarti kita mengenal gembala kita, gembala yang agung, juru selamat dunia. Ya, lain Yesus tidak ada juru selamat. Hidup susah menderita. Ya, karena bertentangan dengan kuasanya, perintahnya, firman-Nya. Ya. Jadi baca Alkitab dan sebuah itu, Bayu itu perlu Bapak Saudara. Dulu saya tidak membaca semuanya, sekarang baru ya baca semuanya. Ya, tahun demi tahun. Ya. Jadi kita harus membacanya supaya kita paham, ada hikmat dan pengertian. Datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca firman Tuhan pada hari ini, Senin tanggal 29 September 2025, di 2 Tawarik 24 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-27. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Sibia dari Beseba. Ayat yang ke-27 tentang anak-anaknya dan ucapan-ucapan ilahi yang banyak terhadap dia, serta tentang perbaikan rumah Allah. Semua itu tertulis dalam tafsiran kitab Raja-Raja, maka Amasya anaknya menjadi raja menggantikan dia. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.